Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat sehat dan waktu luangnya kita dapat berkumpul di acara pengajian Jumat pagi yang insya Allah diridhoinya ini. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita suri tauladan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kalinya duduknya saya di sini. Awalnya itu mungkin perkenalan dulu ya Bu. Sini saya bernama Ridho. Di sini saya cuman pengganti dari Ustadz Saka yang awalnya itu memang sudah dijadwalkan hari ini, malahan mendadak ternyata ada berhalangan hadir, entah kenapa gitu. Akhirnya saya yang menggantikan. Jadi mohon maaf ya Pak apabila ya sama mungkin kayak Mas Saka apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan mungkin insya Allah materi yang saya akan bahas ya tidak terlalu panjang, tidak sampai malam atau sore gitu. Ya. Oke. Di sini saya akan menyampaikan sebuah tema. Temanya itu terkait sebuah penyakit hati. Dimana penyakit hati ini itu sering kita lakukan atau mungkin tadi atau semalam kemarin kita lakukan juga. Nah, nama penyakit ini yaitu ghibah. Nah, pasti sering kan Bu, semalam pasti ghibah, bener gak Bu? Ya nggak tahu ya, mungkin saya tidak tahu juga. Mungkin dalam bahasa Indonesia sendiri ya, atau mungkin kita seringnya itu ghibah itu ya gosip atau menggunjing. Nah, oke. Ghibah dalam bahasa Arab itu sendiri maknanya itu awalnya itu goba yagibu goiban. Nah, goiban yang kita ketahui sendiri kan maknanya itu kan tidak nampak. Nah, jadi jika dalam dimaksudkan sendiri atau istilahnya sendiri dalam Islam, goiban atau ghibah ini yaitu menggunjing atau membicarakan seorang yang tidak ada orangnya itu dalam lingkup kita atau kelompok kita. Misalnya kita menggunjing lah atau membicarakan seorang di kelompok di circle kita lah gitu. Nah, tetapi orangnya itu tidak ada. Nah, tetapi dalam kamus KBBI sendiri menggunjing itu kan atau ghibah artinya itu maknanya itu membicarakan seorang yang buruk. Nah, dalam Islam tidak hanya buruk. Nah, tapi baiknya juga itu sudah termasuk ghibah. Nah, jadi tidak terpaku baik dan tidak terpaku buruknya yang kita ghibahkan. Meskipun kita menggunjingnya, wah ini orangnya itu baik, suka bersedekah dan lain sebagainya, itu juga ternyata sudah termasuk ghibah. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada macam-macam ghibah dalam Islam sendiri. Nah, ghibah itu ada macam-macamnya Bu, Pak. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan terkait ghibah lewat isyarat. Nah, ternyata ghibah itu banyak sendiri dan sini saya akan sedikit menyampaikan tentang ghibah lewat isyarat. Nah, contohnya sendiri ghibah lewat isyarat itu misalnya kita sedang berkumpul. Nah, kita sedang berkumpul
tetapi yang kita gibahi itu lewat di depan kita. Nah, kita langsung matanya ya, atau ada isyarat tertentu lah, misalnya gitu, atau ini loh ada yang nah gitu lah ya, pokoknya lah kayak sini gitu gimana gitu ya. Nah itu loh isyarat. Nah terus itu yang mungkin tanda-tanda kita itu sedang gibahin orang tersebut, dan isyarat lah, lewat isyarat lah. Nah itu. Kemudian ada gibah lewat mendengar. Nah gibah lewat mendengar itu meskipun ya kita tidak ikut menggunjing, atau istilahnya itu kita cuma lewat mendengar doang, tetapi kita sudah termasuk itu, namanya itu gibah. Nah jadi tidak terpaku kita itu apa, misalnya diem saja di circle itu, yang lain itu gibah sampai monyong-monyong gitu, membicarakan seorang gitu lah, tetapi kita hanya mendengarkan gitu doang. Ternyata gitu tetap gitu kita masuk ke dalam circle-nya itu gibah. Itu ya Pak. Nah kemudian ada yang namanya itu gibah tetapi yang kita gibahi itu sudah meninggal. Nah dalam kasus ini ternyata Rasulullah itu pernah menyampaikan bahwasanya itu kita itu tidak boleh menggibahi orang yang sudah meninggal. Kenapa? Pasti sulit apabila kita besok di akhirat menggibahi seorang yang sudah meninggal. Nah besok kita itu akan apa namanya, misalnya kita menggibahi seorang yang sudah meninggal. Nah ketika kita besok sudah meninggal pula, pasti kita belum tentu dimaafkan oleh orang yang sudah meninggal tersebut, karena orang tersebut itu tidak tahu karena kita itu menggibahi dirinya atau tidak. Jadi apabila kita ingin mendapatkan maaf darinya, nah kita harus minta maafnya itu ketika di dunia, bukan saatnya kita itu apa, orang yang kita gunjingkan itu waktu meninggal. Paham ya Bu? Nah jadi jangan sampai kita menggunjingkan orang yang sudah meninggal, itu dilarang oleh Rasulullah. Kemudian kemudian ada yang namanya itu gibah lewat mulut. Nah ini yang sering kita lakukan setiap harinya, benar ya Bu? Pasti lewat mulut itu kita rasanya itu pengen terus ngomong-ngomong orang. Nah jadi ya kayak enak nyas gitu lah. Nah jadi ya kayak enak aja gitu lah Bu. Ya gitu. Nah jadi ternyata ada kisah di mana ternyata kenapa kita itu ngerasanya itu enak banget atau ngerasa manis banget. Nah ternyata ada kisahnya di mana Nabi Isa alaihissalam itu pernah berjalan, kemudian papasan dengan setan atau iblis lah. Nah iblisnya itu membawa sebuah madu. Kan kita tahu madu itu kan manis banget. Nah kemudian Nabi Isa pun bertanya, wahai iblis, mau kemanakah kamu membawa madu gitu loh. Nah kemudian iblis itu menjawab, aku akan meletakkan madu ini ke mulut-mulut orang-orang yang suka menggibah, supaya dalam berbicara itu selalu manis gitu. Jadi tidak heran apabila kita menggibah pasti rasanya lost by gitu loh. Nah jadi lost by apabila kita ingin gunjing seorang pasti ya enak aja, lurus, gak ada belok-beloknya gitu. Nah itu jadi itulah kenapa kita menggunjing seseorang pasti rasanya itu enak, manis gitu. Nah itu alasan kenapa kita menggibah orang itu rasanya enak gitu. Kemudian ada yang namanya itu gibah lewat tulisan. Nah di zaman sekarang kan kita sudah masuk yang namanya itu era teknologi ya Bu. Sosial media sudah banyak sekali. Nah gosip lewat tulisan itu sudah banyak terjadi. Nah banyak sekali di sosial media atau banyak korban yang jadi korban lewat sosial media. Tidak, ya contohnya aja
gibahnya itu lewat sosial media, misalnya ngomong-ngomong orangnya itu lewat sosial media. Nah, ada kasus di mana seorang perempuan, di mana perempuannya itu apa namanya ya suka sosial media, tetapi ia menemukan temannya itu ternyata sering menggunjingnya di sosial media. Jadi apa-apa yang dia lakukan pasti disebarkan lewat sosial media, sehingga namanya itu ia tidak suka, akhirnya ia melaporkan ke polisi, tetapi kasusnya itu tidak dilanjutkan karena postingan si temennya korban. Nah, akhirnya wong korbannya itu merasa terzolimi, ya bunuh diri gitu loh. Nah, jadi banyak kasus-kasus yang akhirnya itu melibatkan sosial media gara-gara gosip atau gunjingan ini. Jadi kita harus pintar-pintar di zaman sekarang itu, jangan sampai menggunakan sosial media itu sebagai alat untuk gibah atau gosip. Nah, itulah mungkin salah satu macam-macam dari goib malah gibah yang biasa sampaikan ini. Nah, kemudian kita kan sudah tahu lah macam-macam goib gibah. Nah, sudah tahu yang namanya itu gibah dan macam-macamnya. Nah, adapun dosa-dosa yang perlu kita ketahui. Nah, Rasulullah itu pernah menyampaikan atau pernah bercerita kepada sahabatnya terkait dosa dari orang yang suka menggunjing atau menggibah. Nah, dulu ketika Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj, nah pasti beliau itu kan melewati beberapa langit. Nah, ternyata beliau juga ditampakkan juga siksa-siksa neraka dari kaumnya. Nah, beliau ketika itu mendapati seorang perempuan. Nah, perempuannya itu menangis kesakitan. Nah, posisinya itu ia sedang tengkurap lemas, tapi ia tetap dipaksa oleh malaikat mungkin malaikat yang ada di sana untuk tetap memakan daging. Nah, kemudian Rasulullah itu bertanya kepada malaikat Jibril saat itu, wahai Jibril, apa yang dia makan saat itu, daging apalah gitu. Nah, kemudian malaikat Jibril itu ngomong bahwa yang dia makan, daging yang dia makan itu adalah daging saudaranya sendiri yang ia pergunjingkan atau gosipkan. Nah, kemudian apabila dia sudah makan kekenyangan, ia akan merauk-rauk mukanya atau menggoreskan mukanya itu menggunakan kuku yang sangat tajam yang ia miliki, garuk sampai berdarah gitu loh, sampai bernanah dan sebagainya. Itulah yang Rasulullah sampaikan ketika ia Isra Mi'raj kepada sahabatnya. Nah, jadi itulah bagaimana dosa yang kita lakukan apabila kita menggunjing. Jadi jangan sampai kita menggunjing seorang yang dimana itu tidak ada gunanya itu loh. Kan tidak ada gunanya toh, gak ada baiknya yang kita lakukan itu loh. Gak ada masa kita menggunjing dapat hadiah kan? Gak ada kan? Nah itu. Jadi jangan sampai kita menggunjing mumpung kita masih hidup, jangan sampai lah gitu. Karena tidak ada gunanya. Nah, kemudian ada beberapa cara supaya terhindar dari penyakit gibah ini. Dan kita pun sudah tahu lah banyak. Nah, yang pertama itu kita coba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang poin penting yang perlu kita lakukan apabila kita punya penyakit gibah atau gosip inilah. Pertama itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila besoknya tetap ngegunjing, ya tobat lagi gitu loh. Kan namanya kan kita mumpung masih di dunia, pasti Allah akan menerima tobat seseorang. Nah, tetapi Ibu, apabila kita telat tobat terus kita meninggal, Allah tidak akan menerima tobat kita. Jadi apabila kita di dunia itu menggunjing seseorang tapi kita sudah meninggal, nah besok di akhirat itu kita menjadi
orang pertama yang masuk neraka. Nah, apabila kita sudah di dunia ini sudah tobat dari pergunjingan atau gosip, nah kita menjadi orang terakhir yang masuk surga. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi yuk tobat gitu. Jangan sampai kita apa namanya, yuk keenakan menggunjing gitu loh, kayak apa namanya ya, kayak nggak ada manfaatnya sekali. Sebenarnya ini nggak ada apa terpaku khususnya bagi ibu-ibu, laki-laki juga ada gitu loh. Pasti laki-laki juga sering, karena ternyata ada kisahnya Pak. Nah kisahnya itu dimana ada, entah itu, mohon maaf ya apabila ini salah, kisahnya itu dimana kisahnya itu diambil pada masa Rasulullah, pada zaman Nabi Muhammad. Nah dulu itu malahan seringnya itu bapak-bapak yang sering gunjing daripada ibu-ibu. Seringnya itu bapak-bapak yang menggunjing malahan. Nah sampai-sampai pas waktunya sholat itu bapak-bapak itu malah sering aslinya menggunjing, ngomong baik di saat Rasul itu ngomong ayo sholat gitu, malahan laki-laki itu nanggung gitu. Itu kata pemuda pada saat itu. Sehingga ada pemuda yang apa namanya itu pernah kualat ya. Kualatnya itu mungkin bukan jatuh dari keserempet angin atau bukan, itu bukan. Nah jadi apa namanya, kualatnya itu mungkin ia bermimpi. Nah mimpinya itu ya hampir sama seperti siksa yang Rasulullah itu katakan. Jadi ya lelaki ini bermimpi, yaitu disuruh dipaksakan untuk memakan daging saudaranya sendiri. Nah sampai-sampai mimpinya itu terulang beberapa kali. Nah jadi setelah itu ya lelaki itu pun tobat, gak dari milu pergunjingan yang dilakukan pemuda-pemuda pada saat itu. Nah jadi apa ya, tidak terpaku terhadap ibu-ibu, bapak-bapak juga pasti sering melakukan gosip atau gibah. Nah anehnya pasti di TV itu masih banyak ya Pak Bu, misalnya kayak silet, terus apa lagi ya, saya mau apa sih Bu, terus apa lagi ya yang sering-sering jadikan gosip aneh itu. Misalnya ada apa ya yang tidak mutu-mutu itu, ini si artis ini sudah melahirkan, lah buat apa kita tahu itu. Terus oh ini sudah apa namanya, sempat saya lihat ada berita di mana Rafathar itu sudah pintar nulis, lah pentingnya apa gitu buat kita gitu. Rafathar udah nulis ya syukur kan gitu. Nah itu jadi TV zaman sekarang ini udah tidak ada mutunya sama sekali gitu. Makanya saya kalau di rumah itu ujungnya ya main HP doang gitu. Daripada nonton TV, karena TV sekarang yang kebanyakan yo kayak ada sinetron azab juga ya, ada Indosiar ya, lumayan lah gitu. Nah itu. Nah kemudian ada lagi cara masuk ke topik lagi, cara terhindar dari penyakit gibah ini, yaitu diam dan tidak menanggapi salah satu yang menjadi bahan gibahan. Nah tadi kan sudah ada ya, kita jelaskan kan tidak boleh juga mendengar. Nah tetapi lebih baik itu kita diam, tinggalkan. Jadi jangan sampai kita mendengarkan ayo baik gitu. Jadi di kelompok itu kita apa namanya, kita baru datang satu gitu, terus kita duduk mendengarkan, oh ya, nah lanjut aja kita mendengarkan apa yang gibahnya. Nah ternyata itu dilarang. Nah lebih baik itu kita tahu, diam, tinggalkan gitu loh. Kenapa? Kan ada hadisnya, makana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairun aw liyasmut. Nah, barang siapa yang beriman kepada hari akhir dan Rasul gitu loh ya, berusaha untuk berkata baik atau diam gitu loh. Kan ini kan konteksnya itu kan kita masuk circle orang-orang yang suka gosip atau gibah. Nah lebih baik itu kita diam, tinggalkan aja gitu loh. Jangan sampai kita masuk ke circle-nya gitu. Nah kemudian
Ada lagi tips satu lagi, di mana kita dianjurkan untuk menasihati orang-orang yang suka menggunjing, gitu. Kan tadi kan kita kan lebih baik diam atau pergi. Nah, lebih bagusnya lagi kita memberitahu orang-orang yang suka menggunjing bahwa menggunjing itu dosa yang termasuknya itu dosa besar, dan ternyata ghibah itu menjadi salah satu dosa besar, lebih besar daripada perbuatan zina, gitu. Nah, kemudian riwayat itu kan sahih, Pak, dimana sahabat itu kan bertanya, apa benar ghibah itu lebih besar daripada zina? Kemudian Rasulullah itu mengiyakannya, karena apabila dosa zina itu pasti bisa diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa ghibah tidak akan diterima tobatnya kecuali ia dimaafkan dulu oleh orang yang dighibahnya. Nah, itulah beberapa tips supaya kita terhindar dari penyakit ghibah. Jadi yang pertama, jika kita ingin terhindar dari penyakit ghibah, yang pertama kita mencoba mendekatkan diri kepada Allah, seperti mencoba membaca Al-Quran, terus beristighfar dan lain sebagainya. Yang kedua itu, apabila kita sudah mendengar yang namanya itu pergunjingan, diam, pergi, gitu loh. Jangan sampai kita masuk ke circle-nya dan tetap di sana, stay di sana, kan tidak boleh. Nah, kemudian yang ketiga yaitu apabila kita melihat seseorang yang senang menggunjing atau senang gosip, kita lebih baik itu menasihatinya. Jangan sampai mereka keseringan yang namanya itu menggunjing. Nah, mungkin itu ya Pak, Bu, yang dapat saya sampaikan tema terkait pergunjingan atau gosip. Mungkin tema yang saya sampaikan mungkin cukup sekian ya Pak. Semoga dari pembahasan ini kita dapat pelajaran bersama-sama, tidak terpaku bagi perempuan saja yang sering menggunjing sampai mulutnya. Nah, itu. Tetapi bapak-bapak juga jangan sampai kita menggunjing. Dilarang dan salah satu dosa besar. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dari perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wa qalam wa masyturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz itu belajar dengan doa, semoga sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan doa menutup nyebuk. Nah, kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma fili wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.